Halo, di video ini PK akan menunjukkan kepada Anda cara mengatur kata sandi di BIOS pada Acer Predator 17. Jadi jika Anda ingin mengatur kata sandi di BIOS, ada beberapa hal berbeda yang bisa dimanfaatkan. Tapi pertama-tama Anda harus berada di BIOS yang bisa diakses dengan menekan tombol F2. Dan jika Anda tidak mengerti caranya, Anda bisa menonton video di channel kami tentang hal itu. Setelah itu selesai, pergi ke menu Security. Dan di sini Anda bisa melihat ada supervisor password, user password yang saat ini masih berwarna abu-abu, password HDD 0 dan HDD 2, serta opsi password on boot yang juga saat ini masih berwarna abu-abu. Dan saya akan menjelaskan semuanya. Jadi, supervisor password dan user password itu ketika password on boot dinonaktifkan, biasanya hanya diperlukan saat Anda ingin masuk ke BIOS pada komputer Anda. Nah, jika Anda hanya mengatur supervisor password saja, maka ini adalah satu-satunya password yang memungkinkan Anda untuk masuk ke BIOS dan melakukan perubahan pengaturan di dalamnya. Dengan kata lain, user password tidak akan diperlukan dalam situasi ini. Tanpa password itu, Anda tidak akan bisa masuk ke BIOS, jadi sangat penting untuk mengingat semua password ini. Anda tidak boleh melupakannya. Jika Anda lupa passwordnya, maka password tersebut tidak akan bisa dipulihkan. Dan sekarang, Anda bisa melihat bahwa ada beberapa opsi yang berwarna abu-abu juga di bagian keamanan dan opsi boot, yang berarti opsi-opsi tersebut dinonaktifkan karena Anda belum mengatur supervisor password. Untuk beberapa opsi ini, supervisor password harus diaktifkan agar Anda bisa mengelola pengaturan-pengaturan tersebut. Jikalau Anda sudah mengaturnya, Anda juga bisa mengatur user password. Dan mulai saat itu, jika Anda memiliki kedua password tersebut, keduanya bisa digunakan untuk masuk ke BIOS. Namun, jika yang dimasukkan adalah user password, Anda tidak akan bisa mengubah pengaturan yang saat ini berwarna abu-abu. Dan ada kemungkinan juga beberapa pengaturan lain akan ikut berwarna abu-abu. Jadi, jika Anda adalah administrator perangkat ini, misalnya, dan ada pengguna lain yang juga perlu akses ke BIOS, tetapi tidak seharusnya bisa mengubah semua pengaturan, maka Anda bisa mengatur user password dan memberikannya kepada mereka. Sementara supervisor password tetap Anda simpan untuk diri sendiri. Jadi, fitur ini cukup berguna. Jika Anda mengaktifkan password saat booting, maka supervisor atau user password akan dibutuhkan tidak hanya untuk masuk ke BIOS, tetapi juga untuk menyalakan komputer Anda. Dan jika Anda mengaktifkan password saat booting dan Anda masuk ke sistem, bukan ke BIOS, maka tidak masalah apakah Anda memasukkan supervisor password atau user password. Lalu, ada juga password HDD dan ini cukup penting, terutama jika Anda memiliki beberapa drive yang berbeda dan Anda ingin membatasi akses ke beberapa, di antaranya untuk beberapa pengguna. Jadi Anda bisa mengatur password HD Cirendol dan password HDD2, dan jika seseorang ingin boot dari drive HDD 0, maka mereka harus memasukkan passwordnya. Dan jika mereka ingin boot dari HDD2, maka mereka harus memasukkan password yang itu. Dan itu bisa dilakukan tanpa harus mengatur supervisor password, atau bisa juga dibuat berbeda dari supervisor password dan user password. Anda bisa bereksperimen dengannya dan melakukan berbagai macam hal. Sekarang saya akan mengatur supervisor password. Cukup masukkan passwordnya, tekan enter, lalu masukkan lagi. Pastikan Anda akan mengingatnya dan pastikan juga Anda sudah memasukkannya dengan benar karena password ini tidak bisa dipulihkan. Sekarang Anda bisa lihat di bagian atas, tertulis bahwa supervisor password sudah diatur dan beberapa opsi sekarang sudah terbuka, termasuk Secure Boot di tab Boot. Dan pada dasarnya, itu saja di sini. Anda juga bisa mengubah atau menghapus supervisor password dengan mengkliknya lagi, lalu masukkan password yang sekarang. Jika Anda ingin mengubahnya, masukkan password baru 2 kali di bawah. Dan jika Anda ingin menghapusnya, cukup biarkan kedua kolom tersebut kosong dan sekarang password sudah terhapus. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di waktu.